Izinkanlah pada pagi hari ini kami menuangkan beberapa hal yang perlu kami sampaikan terkait masalah Isra dan Mi'raj sesuai dengan tema kita. Akan tetapi sebelumnya kami mohon maaf untuk bertanya terhadap panitia, apakah sehabis tausiah apakah ada tanya jawab? Ada? Karena biasanya kami juga begitu, Pak. Apa materi yang kami sampaikan, barangkali di antara ibu bapak ada yang gak paham, bisa langsung untuk bertanya di majelis. Mekaten nggih. Nggih, terima kasih. Apa judul kita pagi hari ini Bapak Ibu? Berkenaan dengan bulan Rajab yang di situ ada sejarah besar yang seluruh umat manusia seluruh dunia tidak akan pernah melupakan. Sejarah tersebut adalah atas dipanggilnya seorang nabi kita, Rasul kita, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menghadap dan bertemu Allah. Apa hikmah di balik itu semua untuk kita Bapak Ibu? Apa? Bapak Ibu rahimakumullah, melihat dari surat Al-Isra ayat 1, di situ ada satu kejadian, ada dua kejadian yang bisa kita pelajari. Pertama adalah Isra. Biasanya kula niki ndamel papan. Biasanipun, makanya kula toleh mboten napa-napa. Pertama adalah Isra, perjalanan beliau dari masjid ke masjid, dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Madinah. Dan ini mempunyai pengertian bahwasanya kita manusia ini Bapak Ibu punya dua unsur. Pertama jasmaniyah, kedua ruhaniyah. Percaya dan tidak percaya, dan ini sudah menjadi nas dan ketetapan Allah. Disebut manusia karena meliputi jasmani dan rohani. Manusia nggak ada rohani disebut apa Bu? Mayit. Manusia tanpa jasmani disebut nopo Bapak? Si angen-angen. Nyun sewu Bapak Ibu. Ketika saat ruh itu belum ditiupkan Allah terhadap jasad, diterangkan di dalam surah Al-A'raf ayat 172. Ruh niki dijanji Allah. Ruh kita itu sudah pernah dijanji oleh Allah, dan ruh itu juga menjawab. Dalam ayat itu Allah katakan, alastu birabbikum, apakah aku Tuhanmu? Allah niki sing dawuh. Apakah kau tetap beriman menyembah padaku? Ruh lho niki ingkang dibeat
Ingkang ditanya adalah ruh. Apakah kamu hanya mencintai aku? Jenengan jawab, qalu bala, injih. Kula tangklet, jenengan imut mboten? Halo, Bu, jenengan imut mboten? Mengapa tidak? Berarti saya mulai tadi berhadapan orang yang tidak gak sadar lah. Ngeten Pak Bu. Ayat ini tidak bisa terlepas dari sejarah kakek kita, Nabi kita yang paling depan, Nabiullah Adam alaihis salam. Mengapa beliau setelah ditanya, inginkah wahai Adam kamu berdomisili selamanya di surga? Nabiullah menjawab, injih. Tapi satu hal Adam, jikalau kau tidak melanggar apa yang kukatakan nanti, kau akan tetap selamanya di surga. Tapi jikalau kau melanggar, maka kamu akan kuusir dari surga ke dunia. Niki Quran sedoyo. Wala taqraba hadis syajarah. Adam, kamu jangan pernah mendekati pohon itu. Bapak Ibu, kalau bertanya terhadap jenengan yang kedua kalinya, Nabiullah Adam supe alias lali mboten ambek janjine Allah. Karena lupanya beliau itulah yang mengakibatkan beliau mendekat dan memakan buah huldi. Dan itu semata-mata dikarenakan iblis yang mendorong hatinya Nabiullah Adam untuk melanggar janjinya Allah. Sekarang terjadi pada kita Bapak Ibu. Wajar kalau kita lupa. Sebab apa? Wa zuyyina lin-nasi hubbus syahawah. Niki lho ayat niki lho. Oleh karena sebab hati ruh kita terdorong oleh nafsu, dibuai oleh nafsu, yang nafsu dalam diri kita membuainya lewat hubbus syahawah. Hub cinta, syahawah kesenangan hawa nafsu. Apa kesenangan hawa nafsu? Di dalam ayat itu kita teruskan, minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Sallu ala Nabi Muhammad. Nyun sewu, kita seorang laki-laki kalau sudah akil balik, siapapun kita pasti didorong oleh nafsu untuk suka pada wanita. Begitu juga sebaliknya seorang wanita. Tidak cukup kita berhenti suka di sini. Kalau kita sudah nikah, pasti kita yang kita inginkan, rumah tangga itu kalau tidak dilengkapi anak, kurang bahagia. Betul? Akhirnya hati kita ada keinginan untuk punya anak. Padahal Allah katakan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu, anak-anakmu adalah sebagai ujian. Enggak terasa kita. Setelah kita punya anak, apa berikutnya keinginan hati kita?
wal qanatiril muqantharah. Kita pasti berkeinginan membahagiakan anak dan istri lewat banyak-banyak harta. Betul? Udah, ini proses kita semuanya. Proses kita. Sandang, pangan, papan. Kita sebagai kepala rumah tangga pastilah Pak, siapapun kita ingin membahagiakan keluarga kita dengan bentuk kita hadapkan sesuatu yang tidak punya sifat yang kekal. Sifatnya suatu saat kalau tidak kita ditinggalkan, pasti kita yang meninggalkan. Loh, ini proses Pak, Bu. Di situ dikatakan di dalam kitab Hikam Syekh Ibnu Athaillah dawuh, barang siapa di antara kita sebagai manusia hatinya jatuh pada cinta 3 perkara tadi, garwa, anak, harta benda, maka hati kita pasti lupa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu juga dijelaskan Allah di dalam surat Ibrahim ayat 3, wa yastahibbunal hayatad dunya 'alal akhirah. Iki ngaji babakan lebet Pak nggih. Kula niki mohon maaf, walaupun dasar kula niki mulai ibtidak, sanawi, aliyah, musawirin, tapi jebule mulai tahun 2000 niko kula perintahkan untuk membahas tentang keilmuan tentang hati, berarti tauhid. Karena apa? Hati yang kumaksud adalah ruhaniyah. Supaya apa? Supaya ibadah lan sholat jenengan betul-betul sempurna. Kula dibatasi enggak waktu kula? Lho leres ta? Nggih, masalah kula nek pun kadung glinding ngeten iki lupa dengan waktu. Kula nggih mboten pengin merugikan jenengan, Pak, Bu. Karena jenengan juga ada kegiatan. Kinten-kinten sak jam cukup? Kirang? Mboten napa-napa, masih tekan duhur mengke. Mari ngono langsung ngeten niki kiai cepet bongko nggih ngeten niki. Nggih. Pun sallu ala Nabi Muhammad. Proses-proses itu Allah katakan, jikalau hati manusia itu sudah jatuhnya cinta pada selain aku, kata Allah, pasti alal akhirah hati itu akan lupa pada Allah. Nyun sewu Bapak Ibu, kula mboten kepinteran mboten. Kita sama-sama untuk meraih satu yang terbaik. Ngeten. Siapapun kita, kalau Allah itu kita duakan atau kita tigakan atau kita empatkan, siapapun kita ketika waktu sholat, hati kita masih teringat selain Allah. Saya bicara ini tidak omon-omon. Saya bicara ini sesuai fakta, realita, karena Qur'annya bicara begitu. Alhaakumut takatsur. Siapapun kita kalau hati bermegah-megahan bercinta terhadap selain Allah, yang itulah yang menjadikan hati lalai pada Allah. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir, sampai kita itu dikubur Pak, alias kemati. Pertanyaannya di sini adalah, mau enggak kita seperti itu? Kalau tidak, maka cerita Nabi Adam, Allah dawuh fatalaqqa Adamu mir rabbi kalimatin fataba alaihi. Setelah bertahun-tahun Nabi Adam ada di dunia, Pak, Allah itu
menghadiri Nabi Adam dan Nabi Adam ditanya, Adam, sendika dawuh Gusti, bagaimana kabar kamu di dunia? Sambil malu Pak, sambil malu jawab ngeten, nyonyor Gusti, alias gak baik-baik saja. Dulu waktu saya ada di surga, keinginan apapun tanpa soroh. Sekarang saya ada di dunia, ingin makan aja saya menunggu harus menanam dulu. Di surga enggak. Loh, jenengan loh sudah merasakan hal itu. Waktu di kandungan, mana ada anak kecil ingin makan terus dalam kandungan ini anaknya kerja? Enggak ada Bu, nggih? Enggak ada. Allah sudah menyiapkan nikmatul imdad lewat nutrisi, vitamin pada ibu. Bapak kerja mencari uang buat untuk beli makanan ibu. Loh, tidak hanya di kandungan Bapak Ibu, sebelum kita lahir itu Allah dengan kekuasaannya lah menyiapkan ASI pada ibu. Makanya mengapa orang hamil itu tidak haid? Miturut fikih, ilmu fikih itu menjadi hormon yang membentuk, nggih mohon maaf, produksi ASI. Makanya ASI niku nek umpami sampai tumpahkan itu nanti jadi merah. Jadi merah. Awalnya putih, tapi jikalau jenengan bekukan akan jadi merah. Cobi jenengan praktek nih. Pun nanti praktek nih belum ibu-ibu. Nek bapak boten nanti praktek nih masalahnya randuweni ASI. Pun. Bahkan ketika saat jenengan lahir, Rasulullah sampun bersabda, apa sabda Rasulullah dalam satu hadis, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan ini dalam keadaan suci. Artinya suci, ruhaniah sampai masih ada di surga. Belum tercampur kesenangan dunia. Makanya anak kecil nangis ditetei. Anak kecil sebelum balik, anak-anak kita minta apa, jenengan mesti memberikan. Ya, beli mainan, ayah langsung tergugah hatinya. Jadi anak nggak usah kerja. Loh, ini proses laksana Nabiullah Adam alaihissalam, dan inilah proses innalillahi. Setelah akil balik mulai jenengan Kaligula bercinta pada selain Allah. Sampai berapa puluh tahun niku terserah panjenengan piyambak. Sing penting bagaimana jenengan Kaligula melaksanakan sebelum sedo, melaksanakan wa inna ilaihi raji'un, kembali menghadap kepada Allah, kembali kepada Tuhan kita yang sudah terlalu lama telah kita tinggalkan, kembali cinta kita pada Allah yang terlalu lama telah kita khianati dengan bentuk kita ruhaniyah mencintai selain Allah. Kalau jasmaniyah Bu, wajib jenengan sebagai seorang suami mencintai istri, istri mencintai wajib jasmani. Tapi ruhaniyah hanya kita peruntukkan cinta itu illa billah, hanya terhadap Allah. Sebab siapapun di antara kita jikalau masih ada cinta selain Allah, Allah tidak akan mengizinkan hambanya untuk bisa bertemu terhadap Allah di saat ada di dunia. Sekarang saya bertanya terhadap ibu bapak,
apakah ketika Kanjeng Nabi Isra dan Mi'raj, beliau apakah sudah sedo napa dereng? Dereng nggih. Kalau Kanjeng Nabi rawuh menghadap atas panggilan Allah untuk menghadap dan bertemu itu sebelum sedo, maka kita sebagai umatnya miturut kami wajib hukumnya jenengan kali kula menteladani Rasulullah. Bahkan ini juga Allah sematkan di dalam surah Al-Ahzab ayat 21 sebagai teladan Rasulullah, percontohan Kanjeng Nabi supaya kita sebagai umat mengikutinya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Berupa apa uswahnya beliau? Uswatun hasanahnya. Pertama, liman kana yarjullaha, ada satu keinginan hati kita untuk mendekat dan bertemu Allah. Angel niki. Tapi gampang. Angel tapi gampang. Nek manut apa sing diteladanke Kanjeng Nabi. Bagaimana menciptakan hati ada satu keinginan untuk mendekat dan bertemu Allah sementara umur kita itu tinggal berapa? Ada yang tahu? Umur kita sisanya tinggal berapa? Tolong dibuka estu-estu di dalam surah Az-Zumar ayat 54. Az-Zumar ayat 54. Yang mohon izin, yang HP-nya ada paketan bisa dibuka di Google surat Az-Zumar ayat 54. Di situ Allah dawuh, wa anibu lan podo baliyo sira kabeh ila rabbikum maring pangeran sira kabeh. Kembalilah kamu sekalian lekas terhadap Tuhanmu. Maksudnya kembali ke gimana toh Pak? Kalau kita bercinta, ngomong cinta, itu kita harus ada hati cinta pada Allah. Otomatis cinta kepada Allah akan dikatakan sah manakala di dalam hati kita tidak ada cinta selain Allah. Sebab Allah tidak mau diduakan. Laksana seorang ibu gak mau suaminya itu mencintai laki-laki lah. Betul Bu nggih? Itulah apa yang dikatakan orang Jawa, orang tua minangka pangeran katon. Nah, kira-kira saged nyambung mboten isi materinya? Karena ini bukan ilmu syariah. Yang kubahas adalah ilmu tauhid untuk membenarkan laku syariat sampean kali kula. Nggih. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Terus bagaimana caranya menumbuhkan hati ini ada rasa tresno menyang Allah? Bagaimana hati ini ada keinginan untuk mendekat dan bertemu Allah, padahal kami tidak tahu umur saya tinggal berapa tahun. Miturut ayat tersebut Allah katakan min qabli ayyatiyakumul adzab, sebelum hari-hari yang sudah Allah tetapkan itu datang. Ada yang memaknai yaumil adzab adalah hari kiamat. Ada yang mengartikan ayat itu adalah ay yaumil baghdah, hari yang mengagetkan. Umpama di masjid ada pengumuman innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pikiran sampean teng pundi niku? Wah, sapa iki? Lah ngoten nggih. Mengagetkan.
Berarti kesempatan untuk bertobat sudah tidak ada. Lakukanlah kembali jiwamu terhadap Tuhanmu sebelum datangnya hari itu. Jikalau ini tidak lekas kita lakukan Bapak Ibu. Ayatnya bagaimana? Terus jawabannya Allah. Tsummalatun sorun. Kita tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Artinya gini. Di dalam Islam itu bab masalah sholat, ada sholat yang dilakukan ibadatul jawarih sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat 238. Al-Baqarah ayat 238. Allah dawuh, hafidu ngrekso sira kabeh, jagalah alas sholawati ing atase piro-piro sholat. Alas sholawah ay al maktubah, itulah sholat yang diwajibkan, berarti 5 waktu. Makanya ini disebut jamak. Tapi ayatnya tidak berhenti di situ. Sholat 5 waktu ini wajib dilakukan oleh jasmani, anggota badan. Wassolatil wusta. Lah niki. Di situ antara as-sholawah dengan wassolatil wusta itu enggak ada tanda wakaf. Enggak ada. Justru ada tanda wawu ataf. Wawu penyambung antara sholat yang dilakukan oleh jasmani wassolatil wusta. Inilah sholat yang dilakukan oleh rohani. Al-wusta bimakna tengah-tengah, berarti ruhaniyah. Tapi ayat ini wusta ada yang mentafsirkan sebagian ulama di antara 5 waktu. Ada yang mengatakan asar, ada yang mengatakan maghrib. Tapi yang jelas itulah sholat yang dilakukan oleh ruhaniyah yang tidak bisa pisah dengan sholat yang dilakukan oleh jasmaniyah. Apabila wassolatil wusta tidak kita laksanakan, fakta yang terjadi terhadap kita ketika sholat, hati kita pasti mengingat selain itu, pasti. Saya tidak ngomong tidak sesuai dengan fakta Pak Bu. Padahal tolong dibuka dalam surat Toha ayat 14. Bagaimana sholat itu harus kita lakukan dalam keadaan bagaimana? Surat Toha ayat 14. Tak petik akhiri sholat. Akhiri ayat. Wa aqimis sholah li dzikri. Tegakkan, jagalah sholat itu semata-mata hanya mengingat aku, Allah. Faktanya tidak seperti itu Pak. Tidak saya, tidak jenengan. Apa sebab? Kembalilah kita kepada surat Al-Baqarah tadi 238. Karena wassolatil wusta kita tidak mengerti. Wassolatil wusta belum kita laksanakan. Terus bagaimana caranya sholatnya ruhaniyah lah gitu toh? Itu yang terpenting. Sehingga mengapa Isra itu terjadi pada diri Rasul juga Mi'raj. Gak hanya Isra tapi Mi'raj. Itulah perjalanan ruhaniyah beliau. Mi'raj, meninggalkan alam dunia, dimulai dari minal masjidil aqsa ilal mustawa, sampai ke mustawa. Niki kan lepas landas pun. Ibarat pesawat sudah lepas landas. Semakin ke atas, dunia itu semakin jauh. Jenengan kalau melakukan sholat wusta, maka isi dunia yang
tadinya kita cintai Bapak Ibu, pasti semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Akhirnya kita hanya bercinta pada Allah. Seiring berjalannya kita meninggalkan cinta hati terhadap selain, itu jadinya begitu nanti. Yang terpenting bagaimana sholat wusta caranya, itu nanti yang harus saya katakan. Saya lanjutkan surat Al-Baqarah tadi. Setelah wassolatil wusta ini juga jenengan laksanakan, wakumu lillahi qanitin ay khashi'in. Ini yang mencambuk hati saya Pak Bu. Berpuluh tahun saya tidak seperti apa yang telah Allah jelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 238 ini. Saya kena cambuk. Wakumu, dan tegakkan, jalankanlah lillahi, karena Allah, qanitin, dalam keadaan khusyuk, ay khashiin. Saya kena cambuk Bapak Ibu karena sholat saya masih mengingat selain Allah. Karena keterbatasan kami belum mengerti wassolatil wusta. Niki persoalannya. Artinya ilmu tauhid, ilmu hakikat nuju ma'rifat jenengan datang Allah berabad-abad ini terkesan ditutup-tutupi, sehingga kita sebagai umat tabu, bahkan tidak tahu bagaimana wassolatil wusta ini mboten ngertos. Makanya kami hadir di tengah-tengah saudara saya sendiri. Saya tidak menganggap jenengan orang lain, saya anggap melebihi dari saudara kandung saya. Akhul muslim wal muslim. Jikalau ini diterima monggo, jikalau mboten nggih monggo. Pun tak ceritake sejarah Kanjeng Nabi Mi'raj. Ketika Rasulullah melaksanakan Mi'raj. Mi'raj adalah perjalanan dari Masjidil Aqsa, Palestina, tinggal landas dengan menumpang buruk sampai ke Mustawa. Tapi perlu diingat, sebelum ke Mustawa, beliau dimasukkan Allah di dalam alamul mukasyafah. Dan di dalamnya itu juga ada alam malakut, alam jabarut, alam lahut. Artinya beliau juga ditemukan para nabi dan rasul. Selain beliau, mulai Nabiullah Adam lan seterusnya, ditemukan para aulia Allah. Ditemukanlah sebelum beliau, ditemukanlah beliau surga, ditemukanlah neraka, melihat umat nanti disiksa bagaimana. Sebab apa disiksa ini? Dosa apa yang menjadikan umatmu besok disiksa? Rasulullah tahu semuanya. Rasulullah sampai-sampai sebelum beliau ke Mustawa, setelah sampai pada langit 7, malaikat muqarrabin, Jibril, Mikail, Israfil, Israel yang tadinya mengawal serta buruknya itu parkir Pak Bu. Artinya parkir, nggak bisa melanjutkan ke Mustawa. Hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang Allah kehendaki untuk menghadap dan bertemu Allah, yang nantinya akan mendapatkan oleh sholat 50 waktu. 50. Akhirnya jadi 5 waktu. Lah sejarah niki, sebelum Rasulullah sampai ke Mustawa, beliau itu sempat untuk dikenalkan Allah dalam satu zona yang disebut Sidratul Muntaha. Sidrah itu ada yang mengartikan sebuah pohon.
Pohon yang dimana pucuk alam dunia, alam mulki, pucuk sudah. Setelah itu alam akhirat. Pohon bidara, ada yang mengatakan gitu. Tapi pengertian sidroh itu adalah kesadaran. Bagi kita adalah kesadaran. Muntaha notok, kesadaran notok. Maksudnya apa? Entar dulu. Jenengan dengan menjalankan sholat wusta, ini adalah sholat yang dilakukan oleh ruhaniyah untuk meninggalkan selain Allah. Kita ingat di dalam tauhid la ilaha illallah, jenengan bersaksinya hanya kepada siapa? Allah aja dah. Asyhadu, saya bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan yang wajib ku sembah, ku cintai, ku mintai tolong apapun kecuali Allah. Bersaksi itu bagaimana toh Bu? Menyaksikan itu melihat. Jasad kita dikasih Allah mata, namanya ainul basyariyah, untuk bersaksi terhadap wujudnya dunia dan seisinya. Ini akan bisa kita saksikan manakala mata dohir jasmaniah kita tidak ada penghalang. Atau mata jasad kita tidak termasuk golongan mata yang buta. Pasti akan bisa melihat, oh ini masjid, oh ini anakku, oh ini jalan, oh ini bukan jalan, ini jurang, ini sungai, tahu. Sekarang pertanyaannya adalah apakah mata hati jenengan ini juga tidak buta? Ainul basirah, Allah menempatkan matanya hati kita disebut ainul basirah. Namanya khusus untuk menyaksikan siapa sebetulnya yang menciptakan alam dan seisinya. Jawabannya adalah Allah. Betul? Wallahu khalaqakum. Utawi Allah iku khalaqakum, yang menjadikan kita semuanya. Berarti kita asalnya tidak ada. Adanya sebab diadakan oleh yang ada. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kita makhluk tidak boleh nyandang sifat ada, karena sifat ada itu hanyalah sifat wajibnya Gusti. Terus pertanyaan aku, mengapa kita merasa ada? Deng deng deng. Inilah Pak Bu yang membuat hijab tutup hati kita sehingga kita tidak tahu siapa sebenarnya yang ada, yang kita sebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal dalam surat As-Saffat, kalau nggak salah, tolong dibantu barangkali nanti keliru, ayat 96, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Betul? As-Saffat? As-Saff napa As-Saffat? As-Saff insyaallah. As-Saff nggih. Nggih. Wa ma ta'malun, padahal sing gerakno jenengan kalih kula yang menafaskan ini bisa masuk dan keluar, yang memperlihatkan, mendengarkan telinga kita dari suara, semuanya itu adalah Allah. Berarti kalau seperti ini Allah dekat apa jauh? Dekat Bapak Ibu. Dekat. Kalau toh Allah dekat, mengapa kita sebagai umat Islam khususnya tidak tahu? Ayo berpikir kita dengan cerdas.
Dibuka lagi di dalam untuk menegaskan. Al-Baqarah 115. Ini keberadaan Allah. Biar kita tidak, waktu sholat itu tidak hanya gugur kewajiban aja. Supaya kita waktu sholat tidak ingat kepada selain Allah. Walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fathamma wajhullah. Dari jagat timur sampai jagat barat semua milik Allah, yang menggerakkan Allah. Fa aynama tuwallu fathamma wajhullah. Dimanapun kau menghadap, di depan panjenengan ini ada wajah Allah. Niki buka ini mboten dalan lewat ilmu tauhid, Pak. Mboten saged. Mboten saged. Jadi umat Islam ini harus mengenal ilmu tauhid. Harus. Kalau tidak mengenal ilmu tauhid, bagaimana kita bisa mengesahkan Allah? Satu-satunya ilmu untuk mengesahkan pada Allah adalah ilmu tauhid. Dan ilmu tauhid itu ada 4 tahap. Di dalam syariat la ilaha illallah, di dalam thariqah la ilaha illallah, di dalam hakikat la ilaha illa anta, di dalam makrifat la ilaha illa ana. Dan ini hanya ada di dalam Al-Quran satu-satunya. Mohon maaf, semuanya lengkap ini di dalam Al-Quran, Bapak Ibu. Bapak Ibu, Rasulullah ketika Mi'raj, beliau itu dalam keadaan masih ada di dunia alias masih hidup. Sekarang kita, ayo, harus melakukan namanya suluk. Saya tidak mengatakan Mi'raj loh, nanti kami salah. Menurut pandangan ulama syariah salah, karena Mi'raj, Isra dan Mi'raj hanya terjadi terhadap kanjeng Nabi. Saya katakan suluk atau kholwat atau uzlah, apapun itu bentuknya, cuman pengertiannya adalah wa may yakfur bitawuti wa yu'min billah. Itu dalam surah Al-Baqarah ayat 256. La ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy wa may yakfur bitawuti wa yu'min billah. Ajaran tentang tauhid ini, Pak, tidak ada paksaan bagi umat. Boten. Masih kula mboten asal meksa jenengan harus boten. Kula tadi hanya menawarkan saja. Sebab saya juga harus memikirkan orang lain atas masa depan akhiratnya itu bagaimana. Saya tidak hanya memikirkan diri saya sendiri, enggak. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Niku dasar saya. Niku dasar saya. Ajaran yang mana yang tidak boleh dipaksakan? Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Ajaran yang membebaskan ruhaniyah sampean kali kula dari belenggunya hawa nafsu, yang hawa nafsu membelenggu kita lewat kesenangan kehidupan dunia. 3 hal tadi. Akhirnya apa? Kalau kita sudah terbelenggu, kita terjajah hati kita oleh nafsu, pasti kita harus mengikuti apa undang-undangnya hawa nafsu. Karena dia yang menjadi raja, yang menguasai kita, kita yang dikuasai. Sama dengan negara Indonesia dulu sebelum merdeka. Siapa yang menjajah, itulah yang berwenang memberikan undang-undang yang dijajah. Yang dijajah wajib mengikuti undang-undangnya yang menjajah. Apa undang-undangnya hawa nafsu? Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la amaratum bisu.
ngejak elek ati sampean datang Allah dengan cara melalaikan. Sehingga jangan heran kalau waktu kita sholat lalai pada Allah. Diingatkan kita anak, istri, suami, pekerjaan. Itu. Berarti Isra Mi'raj itu bisa kita ambil hikmahnya untuk dandani mutu nilai sholat. Bagaimana sholat kita yang tadinya selalu hati lari ke sana kemari, setelah pengajian ini dan ngeterapkan ilmunya, akhirnya kita hanya menghadap kepada Allah di depan kita. Ini wajah tuaj hiya lilladzi fataras samawati wal ardo hanifan wa ma ana minal musyrikin. Al-An'am itu tadi ayat 97 kalau enggak berapa aku lupa Pak. Al-An'am 79. Ini kisahnya Nabi Ibrahim. Sebelum beliau betul-betul menghadap terhadap Allah yang hak, beliau niku sempat Pak Bu bertuhan kepada matahari. Sempat Bu bertuhan pada bulan bintang. Oleh karena beliau termasuk orang yang dipilih oleh Allah, pasti Allah selamatkan. Jenengan kali kula nggih mohon maaf, ati ini ada pengalaman masih menuhankan uang. Menuhankan harta benda. Bentuknya ya apa? Jatuhnya iman kita pada makhluk. Padahal Kanjeng Nabi sampun memperingatkan pada kita lewat hadisnya la haula wala quwata illa billah. Makhluk semuanya itu enggak bisa apa-apa. Tidak punya daya upaya untuk melakukan sholat, untuk bernafas, untuk apapun. Akan tetapi semuanya itu bisa terjadi semata-mata illa bil, karena digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, bagaimana caranya sholat wusta? Pun ringkese mawon. Ngeten. Ketika jenengan menjalankan sholat secara syariat, tolong hati jenengan diamlah sebentar. Sadari kalau jenengan bisanya berdiri, ruku, sujud, duduk, membaca arkanuha, rukun-rukuni sholat, hati sampean harus merasakan kehadiran Allah yang menggerakkan. Jangan merasa bisa gerak sholat sendiri. Jangan merasa bisa mengucapkan rukun-rukunnya sholat sendiri. Tanamkanlah dan biasakanlah hati untuk merasakan kehadiran Allah yang menggerakkan kita semua dalam hal apapun. Itulah cara untuk membenahi sholat kita yang asalnya kita ingat selain Allah, sedikit demi sedikit pasti di situ akan nilai mutu sholat kita di mata Allah bertambah baik. Itu caranya. Nomor 2, jikalau jenengan mau estu-estu mendukung dalam hal supaya hati ada rasa keinginan, cinta, rindu kepada Allah, buka di dalam surah Al-Insan ayat 25. Ini juga dilakukan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Muhammad dalem Gusti, baik siang maupun waktu malam, gunakan hatimu untuk selalu dan senantiasa ingat pada Allah. Nah niki Pak, berzikir maksudnya.
Artinya jenengan kedah ati selalu ngucap Allah, 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 sambil merasakan dan meyakinkan kehadiran Allah sebagai sang penggerak makhluk seluruh alam dunia. Berarti tidak cukup kita berzikir sir mengucap Allah Allah dalam hati, akan tetapi jenengan wajib untuk merasakan kehadiran Allah sebagai sang penggerak seluruh makhluk di alam dunia. Sebab nyuwun sewu, setingkat Rasulullah niki, mohon maaf, dalam surat Al-Isra niki ya, di situ ada kalimat asra, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan, maha suci Allah yang memperjalankan hambanya di tengah malam. Berarti Rasulullah bisanya Isra dan Mi'raj, sinten yang memperjalankan? Setingkat baginda Rasulullah itu Pak, waktu Isra dan Mi'raj hatinya senden, tawakal kepada Allah, artinya tidak merasa beliau yang bisa bergerak sendiri, tetapi bisanya berjalan itu dasarnya karena digerakkan, diperjalankan oleh Allah. Jenengan nggih kedah ngoten, salat niki empun ngantos jangan sampai kita merasa bisa sholat sendiri. Tanamkanlah hati untuk mengingat Allah. Itulah sidroh, kesadaran yang notok bahwasanya semua yang menggerakkan hanyalah Allah. Pun ngoten mawon materi ini pun berarti bagaimana caranya sholat bisanya tambah baik untuk ke depan, dan atau bagaimana ketika saat di dunia kita sudah ditemukan oleh Allah terhadap Allah itu sendiri. Jawabannya adalah benailah sholatmu dengan cara wassolatil wusta. Oke Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kita masuk pada sesi tanya jawab. Barangkali ada yang perlu ditanyakan dumateng Bapak Ibu, tolong Bapak Panitia untuk membantu mengomandu jalannya pertanyaan kolom menikah. Monggo, monggo.